Pernahkah kau merasa doamu tak kunjung dijawab? Bayangkan ada seorang lelaki renta, rambutnya penuh uban, istrinya mandul, tapi setiap malam ia bangkit dari tidurnya hanya untuk berbisik pada Rabnya, "Wahai Rabku, jangan biarkan aku sendiri." Dan doanya, yang mustahil di mata manusia, justru melahirkan seorang nabi yang luar biasa. Inilah kisah Nabi Zakaria, doa yang tak pernah putus hingga dianugerahi Yahya. Share dan tinggalkan komentarmu, supaya makin banyak hati yang yakin bahwa rahmat Allah tak pernah tertutup bagi hamba yang sabar. Mari kita mulai ceritanya. Di Baitul Maqdis, pada zaman ketika Bani Israel mulai lalai dari ajaran Tauhid, seorang lelaki renta berdiri menatap para jemaah yang datang dan pergi. Dialah Zakaria, nabi yang memimpin mereka dalam solat, mengajarkan Taurat, dan menjaga rumah ibadah itu tetap suci. Rambutnya telah memutih, tulangnya mulai rapuh, namun semangatnya tak pernah padam. Setiap hari ia membersihkan mihrab, menyalakan pelita, dan memimpin doa dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Meski orang-orang di sekitarnya mulai menyepelekan hukum-hukum Allah, Zakaria tetap sabar. Pada waktu yang sama, di sudut Baitul Maqdis, seorang gadis suci bernama Maryam binti Imran berdiam dalam ruang khususnya. Zakaria lah yang mengasuhnya semenjak kecil, menjaga kehormatannya, membawakan makanan, dan mendidiknya agar selalu dekat dengan Allah. Tiap malam, Zakaria pulang ke rumahnya. Di sana ia mendapati istrinya yang juga telah lanjut usia. Keriput wajahnya menjadi saksi kesetiaan keduanya. Bertahun-tahun mereka berharap punya anak yang akan mewarisi ilmu dan iman. Namun, keheningan rumah itu selalu sama. Tak ada tangis bayi, tak ada suara langkah kecil yang menemaninya menua. Di balik dinding Baitul Maqdis, bisikan kaum Bani Israel terdengar pelan-pelan meremehkannya. Sebagian di antara mereka berkata, "Apa gunanya terus memimpin kami? Ia tak punya penerus. Ajarannya akan punah begitu dia mati." Zakaria mendengar, tapi tak membalas. Hanya di dalam hatinya, benih harap tetap tumbuh, meski seperti benih di tanah kering. Dan setiap malam, di ruang sempitnya, ia mengangkat tangan, berbisik, "Wahai Rabku, Engkau maha mendengar." Ia belum tahu, suatu peristiwa kecil di kamar Maryam akan menyalakan kembali api doanya. Suatu siang, Zakaria memasuki ruang Maryam seperti biasanya. Ia membawa sedikit makanan untuk memastikan gadis suci itu tercukupi kebutuhannya. Tapi matanya membelalak saat melihat di mihrab Maryam telah ada buah-buahan segar, padahal bukan musimnya. Dengan suara gemetar, Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana ini semua engkau peroleh?" Maryam tersenyum, menunduk malu. Ia menjawab dengan lirih, "Ini dari sisi Allah. Sungguh, Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas." Seketika dada Zakaria berdegup kencang. Kata-kata Maryam menembus dinding keraguan yang selama ini membelenggunya. Buah-buahan di luar musim ini seperti tanda. Jika Allah mampu mendatangkan rezeki bagi Maryam di ruang sempit tanpa ladang, bagaimana mungkin Zakaria putus asa akan seorang anak? Malam itu, Zakaria tak langsung pulang. Ia duduk di mihrab Baitul Maqdis, menatap lampu minyak yang berkelip kecil. Dingin merayap di balik dinding batu, sementara pikirannya berperang. Hatinya membisik, "Wahai Zakaria, engkau tua, istrimu mandul. Apakah engkau sanggup menanggung ejekan orang-orang?" Namun di sisi lain, bayangan rezeki Maryam membisikkan harapan. Ia teringat kaum Bani Israel yang makin jauh dari ajaran Allah. Siapa yang akan menjaga mereka setelah ia tiada? Siapa yang akan mengingatkan mereka ketika fitnah makin menyesakkan bumi? Gemuruh dalam dadanya makin kuat. Ia berdiri, menengadah, suaranya lirih merambat di antara dinding mihrab. "Wahai Rabku, jangan biarkan aku sendiri. Anugerahkan padaku seorang pewaris." Di sudut Baitul Maqdis, angin malam berdesir membawa sisa harum buah dari ruang Maryam. Di balik itu semua, ada kabar gaib yang perlahan turun, menembus sunyi, mendekati seorang hamba yang setia. Suatu siang, Zakaria memasuki ruang Maryam seperti biasanya. Ia membawa sedikit makanan untuk memastikan gadis suci itu tercukupi kebutuhannya. Tapi matanya membelalak saat melihat di mihrab Maryam telah ada buah-buahan segar, padahal bukan musimnya. Dengan suara gemetar,
Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana ini semua engkau peroleh?" Maryam tersenyum, menunduk malu. Ia menjawab dengan lirih, "Ini dari sisi Allah. Sungguh, Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas." Seketika dada Zakaria berdegup kencang. Kata-kata Maryam menembus dinding keraguan yang selama ini membelenggunya. Buah-buahan di luar musim ini seperti tanda. Jika Allah mampu mendatangkan rezeki bagi Maryam di ruang sempit tanpa ladang, bagaimana mungkin Zakaria putus asa akan seorang anak? Malam itu, Zakaria tak langsung pulang. Ia duduk di mihrab Baitul Maqdis, menatap lampu minyak yang berkelip kecil. Dingin merayap di balik dinding batu, sementara pikirannya berperang. Hatinya membisik, "Wahai Zakaria, engkau tua, istrimu mandul, apakah engkau sanggup menanggung ejekan orang-orang?" Namun di sisi lain, bayangan rezeki Maryam membisikkan harapan. Ia teringat kaum Bani Israel yang makin jauh dari ajaran Allah. Siapa yang akan menjaga mereka setelah ia tiada? Siapa yang akan mengingatkan mereka ketika fitnah makin menyesakkan bumi? Gemuruh dalam dadanya makin kuat. Ia berdiri, menengadah, suaranya lirih merambat di antara dinding mihrab. "Wahai Rabbku, jangan biarkan aku sendiri. Anugerahkan padaku seorang pewaris." Di sudut Baitul Maqdis, angin malam berdesir membawa sisa harum buah dari ruang Maryam. Di balik itu semua, ada kabar gaib yang perlahan turun, menembus sunyi, mendekati seorang hamba yang setia. Malam-malam berikutnya menjadi saksi bisu tekad Zakaria yang makin membara. Di sepertiga malam, di mihrab Baitul Maqdis yang sunyi, ia duduk bersujud, memohon dengan suara lirih. Uban di kepalanya tanpa keperakan tertimpa cahaya pelita. Tulangnya gemetar menahan dingin, namun bibirnya terus bergerak merangkai kata. "Wahai Rabbku, sungguh tulangku telah lemah, kepalaku penuh uban, tapi aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada MU." Setiap kata keluar dari hatinya yang paling dalam. Keraguan masih berusaha merayap. Bagaimana bisa? Istriku mandul. Aku sudah terlalu renta. Tapi keyakinan kembali menepisnya, mengingatkan pada rezeki Maryam yang mustahil. Di luar Baitul Maqdis, sebagian Bani Israel membicarakan Zakaria dengan nada mengejek. Mereka menganggap doanya sebagai lamunan orang tua. Ada yang berbisik, "Lihatlah, Zakaria memohon keturunan. Di usia setua itu, istrinya saja tak pernah bisa mengandung." Mereka tertawa pelan, padahal lidah mereka sudah beku dari zikrullah. Namun Zakaria tak peduli. Ia tidak membalas satu ejekan pun. Ia tahu yang mendengar doanya hanyalah Allah, bukan manusia yang hatinya penuh prasangka. Semakin keras manusia meragukan, semakin husuk ia merangkai permintaan. Suatu malam, air matanya jatuh menetes di lantai batu mihrab. Ia memohon, "Anugerahkan padaku dari sisi MU seorang anak yang akan mewarisi aku dan keluarga Yakub. Jadikan dia seorang yang diridhai." Udara beku, tapi di antara langit dan bumi, malaikat mulai turun membawa kabar. Sebuah bisikan lembut menggema di sekelilingnya. Zakaria masih menunduk, belum tahu jawaban doanya akan segera datang dengan cara yang membuat lidahnya keluh. Di antara keheningan malam, di mihrab Baitul Maqdis yang hanya diterangi lampu minyak, Zakaria terus larut dalam sujud panjangnya. Bibirnya bergetar, memohon dengan suara yang hanya dia dan Rabbnya yang mendengar. Tangisnya meresap ke batu-batu tua di sekitarnya. Tiba-tiba, udara yang dingin terasa hangat. Zakaria terangkat dari sujudnya. Di hadapannya berdiri malaikat, membawakan cahaya sejuk yang membelah gelap. Tak ada guntur, tak ada kilat, hanya bisikan kabar yang merobek batas logika manusia. "Wahai Zakaria," suara malaikat itu menenangkan hatinya yang semula bergetar. "Sesungguhnya Rabbmu memberi kabar gembira kepadamu tentang seorang anak bernama Yahya." Mata Zakaria membulat. Suara malaikat terus bergetar di telinganya. "Belum pernah kami jadikan nama seperti ini sebelumnya." Zakaria terhenyak. Dada renta itu terhentak di antara harap dan takjub. "Bagaimana aku akan memiliki anak?" gumamnya. Suaranya lirih menembus sunyi. "Padahal istriku mandul dan aku sendiri telah mencapai usia yang sangat tua." Malaikat menjawab lembut, "Demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sesungguhnya aku telah menciptakan engkau sebelumnya, padahal engkau belum ada sama sekali."
Ucapan malaikat itu menusuk segala keraguan yang masih bertahan di sudut hatinya. Zakaria terdiam, air matanya luruh. Ribuan malam yang ia lalui dengan doa dan rasa sepi, kini dijawab oleh kabar yang mustahil bagi akal manusia, namun nyata di sisi Allah. Di luar mihrab, hembusan angin membawa bisikan kabar ini. Di rumah sederhana, istri Zakaria berbaring tak menduga rahimnya yang telah lama kering akan dihidupkan kembali. Zakaria menatap langit dengan dada penuh syukur, namun hatinya belum tahu. Ujian setelah kabar gembira ini masih menanti di depan. Kabar itu meresap seluruh diri Zakaria. Malam demi malam, ia pulang dengan hati yang kini lebih ringan, meski tubuhnya tetap renta. Di sampingnya, istrinya menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Zakaria menggenggam tangannya erat, berbisik, "Wahai istriku, Allah telah menjanjikan kita seorang anak." Air mata sang istri menetes di pipinya yang berkerut. Puluhan tahun penantian seolah terkubur bersama keraguan, kini perlahan sirna. Rahim yang pernah ia anggap mati, kini terasa hangat, seolah Allah meniupkan kehidupan baru di dalamnya. Hari-hari berjalan, tubuh sang istri mulai menampakkan tanda-tanda kehamilan. Bagi Zakaria, setiap detik adalah keajaiban. Di Baitul Maqdis, bisik-bisik orang-orang mulai berubah. Sebagian takjub, sebagian masih mencibir. Bagaimana mungkin? Ini hanyalah kebetulan. Namun Zakaria tak lagi peduli. Baginya, janji Allah lebih nyata daripada kata-kata manusia. Di setiap solatnya, ia bersujud lebih lama, menahan isak syukur. Ia menatap perut istrinya yang perlahan membesar, membayangkan seorang anak yang kelak akan berdiri di mihrab Baitul Maqdis, melanjutkan dakwah yang hampir padam. Di suatu malam, Zakaria kembali memohon pada Rabb-Nya. Bukan lagi memohon seorang anak, melainkan memohon agar anak itu menjadi peneguh kebenaran. "Wahai Rabbku," bisiknya dalam tangis, "jadikanlah dia seorang yang menjaga kitab MU, seorang yang lembut hatinya, berani berkata benar, dan menjaga diri dari dosa." Di luar rumah, angin padang pasir menggiring suara malam. Kaum Bani Israel yang kian jauh dari Taurat seolah tak tahu bahwa di rahim seorang wanita tua sedang tumbuh benih yang kelak mengguncang mereka dengan kebenaran. Dan Zakaria, di balik punggungnya yang mulai membungkuk, menunggu kelahiran sang penyejuk mata, sambil bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Bulan demi bulan berganti, kehamilan istri Zakaria menjadi buah keheranan bagi penduduk Baitul Maqdis. Sebagian datang diam-diam, mencuri pandang ke rumah kecil itu. Mereka berbisik, "Benarkah? Benarkah rahim yang lama kering bisa kembali hidup?" Namun Zakaria menutup telinganya dari keraguan mereka. Pada suatu malam yang sunyi, di bawah cahaya bintang yang bertebaran, tangisan kecil pecah di rumah Zakaria. Yahya lahir ke dunia, seorang bayi laki-laki, bersih, bercahaya, seolah membenarkan semua doa yang tak pernah putus. Zakaria menatap wajah Yahya dengan mata basah. Di pipi tuanya, air mata syukur jatuh tanpa henti. Ia dekap bayi mungil itu, menimang dengan tangan renta yang dulu selalu terangkat memohon. Istrinya menatap Yahya sambil berbisik, "Wahai anakku, engkau jawaban semua sujud kami." Kabar itu menyebar cepat. Kaum Bani Israel, yang dulu menertawakan Zakaria, kini hanya bisa terpaku. Sebagian menolak percaya, sebagian terpaksa mengakui bahwa kehendak Allah benar-benar melampaui logika manusia. Yahya tumbuh dengan tanda-tanda kenabian. Bahkan sejak kecil, lidahnya fasih menyebut nama Allah. Ia gemar menyendiri, merenungi Taurat, dan menegur orang-orang yang berbuat zalim. Tak ada yang mampu membungkamnya, meski usianya masih belia. Zakaria mendidik Yahya dengan penuh kasih dan doa. Setiap malam, di mihrab Baitul Maqdis, mereka sholat bersama, dua generasi yang terhubung oleh satu tugas mulia, menjaga kalimat Allah tetap hidup di tengah kaum Bani Israel yang membatu. Namun di balik kebahagiaan itu, Zakaria mulai merasakan waktu yang kian sempit baginya. Tubuhnya makin rapuh. Ia tahu, tak lama lagi ia harus meninggalkan Yahya seorang diri di medan dakwah yang keras. Di antara gemerisik dedaunan malam, Zakaria menatap wajah Yahya yang tertidur pulas di pangkuannya. Ia membisikkan doa terakhirnya, memohon agar Allah selalu menjaga anaknya, meski ia tak lagi ada di sampingnya. Tahun-tahun berjalan cepat, dan Baitul Maqdis tetap berdiri di atas tanah para nabi. Zakaria kini semakin renta.
Suaranya kadang bergetar saat memimpin sholat. Namun di sampingnya selalu ada Yahya kecil yang tumbuh dengan keberanian luar biasa. Yahya tak hanya mewarisi doa ayahnya, tapi juga keberanian menegakkan kebenaran di depan kaum Bani Israel yang keras kepala. Meski tubuhnya masih muda, lisannya tajam meluruskan kebatilan. Di pasar, di jalan-jalan, di rumah ibadah, suara Yahya terdengar lantang, memanggil manusia kembali kepada Taurat. Setiap selesai sholat malam, Zakaria menatap Yahya. Dalam hatinya ia tahu, anak inilah jawaban bagi doanya, anak inilah penjaga warisan para nabi. Namun di balik senyumnya, terbit juga kegelisahan. Fitnah Bani Israel tak pernah reda. Para pemuka yang zalim mulai benci pada suara kebenaran. Suatu malam, Zakaria duduk sendirian di sudut Baitul Maqdis. Lentera minyak di sampingnya nyaris padam. Tulang-tulangnya berdenyut nyeri, tapi dadanya terasa hangat oleh keyakinan. Di hadapannya, Yahya berlutut, meminta restu untuk berdakwah lebih jauh. Zakaria mengusap kepala anaknya, membisik, "Wahai anakku, engkau adalah amanah Rabbku. Jagalah kalimatnya, meski kau harus berdiri sendiri." Di luar, suara orang-orang yang iri mulai merangkak ke dinding Baitul Maqdis. Fitnah perlahan meracuni hati mereka yang tak mau diingatkan. Bisikan licik berkata, "Yahya terlalu keras. Ia membuat kita malu. Jika Zakaria wafat, siapa yang akan membela Yahya?" Namun di mihrab itu, Zakaria menatap langit, meneguhkan hatinya. Meski ajal menjemput, ia rela. Baginya, seorang anak yang lahir dari doa adalah warisan yang lebih abadi dari harta dan tahta. Di antara cahaya lentera yang redup, Zakaria merunduk dalam sujud panjang. Di sanalah, ia mewariskan seluruh penyerahan diri kepada Rabb-nya. Sementara di luar sana, fitnah telah menunggu jalan untuk merobek cahaya itu. Suatu pagi yang sejuk, burung-burung berterbangan di sekitar Baitul Maqdis, seolah mengantarkan waktu bagi Zakaria untuk berpamitan pada bumi. Tubuhnya kini nyaris tinggal tulang, tapi wajahnya tetap bercahaya, menatap Yahya yang berdiri di sampingnya. Yahya telah tumbuh menjadi pemuda gagah, teguh, dan lembut hatinya. Kata-katanya menjadi cahaya bagi segelintir Bani Israel yang mau mendengar, sekaligus bara bagi mereka yang enggan tunduk pada kebenaran. Fitnah makin menjadi-jadi, hasutan pun semakin berani. Tapi di mata Zakaria, semua itu hanyalah pertanda bahwa tugasnya mendidik seorang pewaris hampir paripurna. Pagi itu, Zakaria menggenggam tangan Yahya. Suaranya bergetar, "Wahai anakku, kau adalah cahaya setelahku. Jika nanti aku tiada, jangan pernah padamkan cahaya itu meski mereka mengancam." Yahya menunduk, menahan air mata. Di balik pintu rumah, para penentang sudah bersiap menunggu waktu. Mereka tak suka ajakan Yahya yang menelanjangi kebohongan mereka. Di malam terakhirnya, Zakaria kembali menapaki mihrab, tempat ia pernah berdoa bertahun-tahun, tempat air matanya jatuh bersama harap. Malam itu ia tak memohon keturunan lagi, sebab pewarisnya telah ada di sisinya. Bibirnya hanya berbisik, "Wahai Rabbku, peliharalah anakku, kuatkan hatinya, jadikanlah kebenaran tegak bersamanya." Udara dingin merambat, tapi dada Zakaria hangat. Di sudut Baitul Maqdis, lentera minyak padam pelan-pelan, sementara ruh seorang nabi terbang menuju Rabb-nya dalam keadaan rida. Di luar mihrab, Yahya berdiri sendirian, menatap jasad ayahnya yang terbujur. Di dadanya, warisan paling mulia berdenyut, kebenaran yang tak pernah padam meski ditelan fitnah. Di langit, doa Zakaria tetap hidup, menembus ajal, memeluk anaknya yang akan melanjutkan cahaya itu sampai akhir zaman. Dari kisah Nabi Zakaria, kita belajar bahwa doa yang tulus tak pernah sia-sia, meski tampak mustahil di mata manusia. Zakaria tetap memohon meski usia renta dan istrinya mandul. Ia yakin Allah Maha Kuasa menghidupkan sesuatu yang tampak mati. Kunci dikabulkannya doa adalah sabar, yakin, dan terus berbaik sangka pada rahmat Allah. Sebagaimana firman Allah, "Dan Rabb-mu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu." Quran Surah Ghafir ayat 60. Jangan pernah putus asa. Apapun yang kau mohonkan dengan hati bersih, insya Allah akan diganti dengan cara terbaik. Rezeki bisa datang dari arah yang tak terduga, sebagaimana Zakaria terinspirasi dari rezeki yang Allah turunkan kepada Maryam. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir.
Semoga kisah ini menguatkan harapan kita semua. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, share, agar semakin banyak yang mendapat manfaat dari kisah para nabi. Jazakumullahu khairan.